Halo anak-anak yang baik, apa kabar? Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang transformasi geometri. Transformasi geometri itu ada 4. Yang pertama itu mengenai pencerminan atau refleksi. Yang kedua itu mengenai pergeseran atau translasi. Yang ketiga itu rotasi atau perputaran. Yang keempat itu perbesaran atau dilatasi. Pak Agung kali ini sengaja berada di depan cermin, bukan karena Pak Agung itu habis berhias, namun ingin menunjukkan kepada kalian tentang bagian yang pertama, yaitu pencerminan. Kali ini kita akan membahas tentang pencerminan. Kalian amati mengenai pencerminan ini. Kalau Pak Agung menghadap ke cermin, maka bayangan Pak Agung juga menghadap ke saya. Perhatikan tangan saya ini. Apabila tangan saya ini saya dekatkan, maka bayangannya juga mendekat. Apabila saya jauhkan, maka bayangannya juga ikut menjauh. Itu adalah beberapa sifat dari pencerminan. Sifat-sifat selengkapnya mengenai pencerminan silahkan diikuti pada video pembelajaran kali ini. Transformasi geometri nanti ada 4 macam, yakni pencerminan atau refleksi, perputaran atau rotasi, pergeseran atau translasi, serta perbesaran atau dilatasi. Karena ada 4 macam, maka nanti video pembelajaran transformasi geometri ini nanti akan kita bagi menjadi 4. Bagian yang pertama kita akan membicarakan pencerminan, bagian yang kedua nanti kita membicarakan pergeseran atau translasi, yang ketiga nanti perputaran atau rotasi, sedangkan yang keempat kita akan membicarakan tentang perbesaran atau dilatasi. Mari kita mulai dengan pencerminan terlebih dahulu. Pertama kita buat sebuah bangun. Nah, bangun ini kita beri nama A, B, C, D, E. Kita buat cerminnya. Kita buat sebuah garis sebagai cerminnya. Misalkan, nih, garis FG ini sebagai cerminnya. Mari kita cerminkan ABCDE terhadap garis FG. Nah, di sini nampak bayangannya. Kita geser agar grafiknya kelihatan. Demikian. Sekarang mari kita pindah cerminnya. Cerminnya kita pindah. Apa yang terjadi? Kita dekatkan ke bangunnya. Maka nampak bahwa bayangannya juga mendekat. Apabila cerminnya ini kita jauhkan, maka bayangannya juga turut menjauh. Apabila cerminnya ini kita putar misalkan, kita putar, bayangannya ikut berputar. Kita putar kembali. Nah, nampak di sini bahwa antara bangun dengan bayangan itu selalu berhadapan. Nah, sekarang kelihatan sekali bahwa antara bangun dan bayangan berhadapan. Dengan demikian, maka dapat kita simpulkan bahwa pencerminan memiliki sifat-sifat. Pertama, bangun dan bayangannya saling berhadapan. Kedua,
jarak antara bangun ke cermin itu sama dengan jarak antara bayangan ke cermin. Sedangkan sifat yang ketiga, bentuk antara bangun dan bayangan itu sama dan sebangun atau kongruen. Itu 3 sifat dari sebuah pencerminan. Selanjutnya, mari kita bicarakan kaitan antara pencerminan dengan koordinat Kartesius. Kita hapus terlebih dahulu. Kita akan membicarakan antara pencerminan dan koordinat Kartesius. Sekali lagi, kita buat bangun. Kali ini yang akan saya buat adalah persegi panjang. Persegi panjang A, B, C, D. Kita cerminkan terhadap sumbu X. Kita cerminkan terhadap sumbu X. Perhatikan ini bayangannya. A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Yang akan kita cermati adalah perubahan koordinatnya. Koordinat titik A 2,4. Sedangkan bayangannya A aksen 2, -4. Berarti absisnya tetap 2. Koordinatnya dari 4 berubah menjadi -4. Titik C misalkan. Titik C itu 6,2. Sedangkan bayangannya C aksen 6, -2. Dengan demikian dapat kita simpulkan, apabila koordinat titik A itu X, Y, bayangannya adalah A aksen X, Y. Itu pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Sekarang kita cerminkan terhadap sumbu Y. ABCD ini kita cerminkan terhadap sumbu Y. Bayangannya A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Kita cermati koordinat-koordinatnya. Koordinat titik A 2,4. Koordinat A aksen -2,4. Sekarang yang berubah adalah absisnya. Dari 2 berubah menjadi -2. Satu lagi. Koordinat titik D. Koordinat titik D 2,2. D aksen -2,2. Dengan demikian, apabila sebuah titik kita cerminkan terhadap sumbu Y, yang berubah adalah absisnya. Titik C 6,2, maka berubah menjadi -6,2. Itu pencerminan terhadap sumbu Y. Berikutnya, kita akan mencerminkan ABCD ini terhadap titik pangkal 0,0. Ini titik pangkalnya. Kita cerminkan. ABCD kita cerminkan terhadap titik pangkal. Ini bayangannya. A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Mari kita cermati. Koordinat titik A semula 2,4. Sedangkan A aksen -2, -4. Jadi, absisnya dari 2 berubah menjadi -2. Ordinatnya dari 4 berubah menjadi -4.
titik B misalkan. Titik B 6,4. B aksen negatif 6, negatif 4. Nampak bahwa apabila sebuah titik itu kita cerminkan terhadap titik pangkal, bayangannya nanti itu absis dan ordinatnya kita beri negatif. Berikutnya, kita akan mencerminkan sebuah bangun terhadap garis Y sama dengan X. Misalkan ini sebuah bangun. Kita buat sebuah bangun lagi. Kali ini sebuah segitiga. Segitiga ABC. Kita buat garis Y sama dengan X. Nah, ini garis Y sama dengan X. Kita cerminkan. ABC kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Ini bayangannya. Nah, sekarang kita cermati koordinat-koordinatnya. Titik A, negatif 6,4. Bayangannya, A aksen, 4, negatif 6. Jadi absis dan ordinatnya bertukar. Titik B, negatif 3,4. B aksen, 4, negatif 3. Begitu pula titik C, negatif 6,1. Bayangannya 1, negatif 6. Dengan demikian, apabila sebuah titik X, Y kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, bayangannya itu nanti absis dan ordinatnya ditukarkan. Sekarang berikutnya pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Kita buat bangun kembali. Di sini, di kuadran 1. Kita buat segitiga di sini. Garis Y sama dengan negatif X. Kita buat sebagai cermin. Nah, ini cerminnya. Mari kita cerminkan. Segitiga ABC terhadap garis Y sama dengan negatif X. Ini bayangannya. Kita cermati koordinat-koordinatnya. Titik A, 2,4. Bayangan dari titik A aksen, negatif 4, negatif 2. Jadi, absis dan ordinatnya selain ditukarkan juga diberi negatif. Titik B, 2,1. Bayangannya negatif 1, negatif 2. Ditukarkan diberi negatif. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan, apabila sebuah titik X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, bayangannya nanti adalah negatif Y, negatif X. Mari kita rangkum pembicaraan kita dari awal tadi. Transformasi geometri itu kita bedakan menjadi 4 macam,
Yang pertama itu adalah pencerminan atau refleksi. Yang kedua, pergeseran atau translasi. Sedangkan yang ketiga, pemutaran atau rotasi. Dan yang terakhir, perbesaran atau dilatasi. Untuk video kali ini, kita akan membicarakan tentang pencerminan atau refleksi. Untuk yang lain, translasi, rotasi, dan dilatasi, silakan disaksikan pada video pembelajaran berikutnya. Pencerminan atau refleksi itu nanti kita bagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Titik A, B apabila dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya adalah A aksen A, negatif B. Jadi absisnya tetap, ordinatnya berubah menjadi negatifnya. Contoh, titik A 2,3. Bayangannya A aksen 2, negatif 3. Titik B negatif 4, negatif 7. Bayangan titik B aksen negatif 4,7. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Titik A, B, apabila kita cerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya A aksen negatif A, B. Jadi sekarang yang berubah negatif adalah absisnya. Contoh, 2,3. Bayangannya A aksen negatif 2,3. Titik B, negatif 4,7. Bayangannya B aksen 4, negatif 7. Yang ketiga, pencerminan terhadap titik pangkal 0,0. Titik A, B, apabila kita cerminkan terhadap titik pangkal, maka bayangannya akan menjadi A aksen negatif A, negatif B. Jadi absisnya diberi negatif, ordinatnya juga diberi negatif. Contoh, titik A 2,3, maka bayangannya A aksen negatif 2, negatif 3. Titik B negatif 4, negatif 7. Bayangannya B aksen 4,7. Yang keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Titik A, B, apabila kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah A aksen B, A. Jadi antara absis dan ordinatnya ditukarkan. Contoh, titik A 2,3, bayangannya A aksen 3,2. Jadi cuma ditukar biasa. Titik B negatif 4, negatif 7, bayangannya B aksen negatif 7, negatif 4. Pencerminan yang kelima. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Titik A, B apabila dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, bayangannya A aksen itu adalah negatif B, negatif A. Jadi dibalik diberi negatif. Contoh, titik A 2,3. Bayangannya A aksen negatif 3, negatif 2. Titik B negatif 4, negatif 7. Bayangannya B aksen 7,4. Sekarang pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Titik A, B apabila dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, bayangannya A aksen, absisnya berubah menjadi 2 kali cermin dikurangi absis, ordinatnya tetap. Contoh, titik A 2,3 dicerminkan terhadap X sama dengan 4. Bayangan titik A aksen 2 kali 4
dikurangi absisnya tadi 2, koma ordinatnya tetap 3. Hasilnya A aksen 6,3. Titik B, negatif 4, negatif 7. Dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 6. Bayangan titik B, 2 kali negatif 6 dikurangi negatif 4, negatif 7-nya tetap. 2 kali negatif 6 itu negatif 12, ditambah 4, hasilnya negatif 8. Sehingga bayangan titik B aksen negatif 8, negatif 7. Pencerminan yang ketujuh. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Apabila titik A, B, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka bayangannya A aksen, A-nya tetap, B-nya berubah. 2 kali cermin dikurangi B. Contoh, titik A. Kembali kita pakai titik A 2,3. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 5. Bayangannya A aksen, 2-nya tetap, kemudian ordinatnya berubah menjadi 2 kali cermin atau 2 kali 5 dikurangi 3. Hasilnya A aksen 2,7. Contoh titik B, negatif 4,7. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 6. Bayangannya B aksen, negatif 4-nya tetap, sedangkan ordinatnya 2 kali 6 dikurangi 7. Sehingga hasilnya B aksen negatif 4,5. Demikian pembelajaran matematika kali ini tentang refleksi. Silakan ikuti pembelajaran matematika berikutnya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan.